Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Pada kali ini saya akan bahas tentang pengelolaan kelas. Tertuju pada pendekatan sih. Bagi yang belum tahu nama saya perkenalkan, nama saya adalah Natasha Nabila. Saya dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini, apa sih? Kita sama-sama belajar ya. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Nah, maksudnya itu kita sebagai guru harus mengerti situasi di dalam kelas, memahami dari satu murid ke murid yang lainnya, dan kita harus mengerti, kita harus mendekati dari murid itu sendiri untuk pembelajaran yang efektif, kondusif, dan efisien. Baik, untuk pendekatan yang pertama adalah pendekatan otoriter. Otoriter itu kekuasaan. Pendekatan otoriter adalah pendekatan pengelolaan kelas yang memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku siswa oleh guru secara manusiawi. Pendekatan otoriter ini merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pendekatan otoriter ini ada 5 strategi. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegakkan peraturan. Guru menggariskan pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan pada siswa hal-hal apa saja yang diharapkan dan alasan-alasan apa saja yang diperlukan. Yang kedua, memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dengan jelas merupakan suatu cara yang sesuai dalam mengendalikan perilaku siswa. Yang ketiga, menggunakan teguran ramah. Teguran ramah adalah strategi yang efektif untuk mengembalikan peserta didik dari perilaku menyimpang yang ringan kepada perilaku yang diharapkan. Teguran ramah dapat dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal. Yang keempat, menggunakan pengendalian dan mendekati. Yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Strategi yang diterapkan oleh guru untuk mengatasi siswa yang memiliki jenis penyimpangan cukup berat. Strategi ini dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum, tapi guru menghukumnya tidak boleh yang terlalu berat. Nah, kita masuk untuk pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua adalah intimidasi atau ancaman. Pendekatan intimidasi memandang bahwa pengelolaan kelas adalah proses pengendalian perilaku siswa, menekankan perilaku guru yang mengintimidasi. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Di pendekatan kedua ini ada kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, menghentikan perbuatan yang sudah berat dengan segera. Yang kedua, cocok digunakan pada situasi dan kondisi kelas. Yang ketiga, siswa takut bertemu dengan guru. Yang keempat, bersifat pemecahan masalah sementara. Yang kelima, tumbuhnya sikap bermusuhan antara siswa dan guru. Yang keenam, guru tampak kurang berwibawa di depan siswa. Pendekatan untuk yang ketiga adalah pendekatan permisif. Permisif itu kebebasan. Pendekatan permisif dalam pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk memberi kebebasan pada siswa untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan yang mereka inginkan.
Nah, peran guru di sini adalah meningkatkan kebebasan siswa sebab akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru dilakukan seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi siswa secara penuh. Yang paling utama adalah dalam pendekatan ini, apa, kapan, dan di mana guru hendaknya membiarkan siswa bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkan. Untuk pendekatan yang terakhir yaitu ada instruksional. Instruksional adalah motivasi. Pendekatan motivasi yang dikemukakan oleh para pakar pengelolaan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dalam pendekatan motivasi ini, metodenya adalah cara yang dilakukan oleh motivator dalam menggerakkan atau mendorong orang lain dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Cara penyelenggara program pembelajaran dalam mendorong warga belajar agar aktif dan berperan serta mengikuti proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang pertama yaitu ada kunjungan rumah, home visit. Para penyelenggara program pembelajaran melakukan home visit untuk mencari tahu kebutuhan belajar, permasalahan-permasalahan yang real yang dialami warga belajar, terutama yang berkaitan dengan persoalan yang melingkupi kehidupan di rumah yang dapat mengganggu proses pembelajaran warga belajar. Yang kedua ada diskusi kelompok, group discussion. Diskusi kelompok sesama warga belajar yang dipandu oleh tutor untuk membicarakan kebutuhan belajar dan permasalahan-permasalahan penting dalam upaya mencari pemecahannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memberi angka, hadiah, kompetisi, memberi ulangan, mengetahui hasil, diberi pujian, hukuman, dan tujuan yang diakui. Untuk memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, hendaknya guru bersikap seperti yang dikemukakan oleh Jamaroh, yaitu hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab pada murid akan menunjukkan antusias pada tugasnya. Yang kedua, menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan kegairahan murid untuk belajar. Nah, yang selanjutnya bervariasi dalam penggunaan alat atau media pola interaksi antara guru dan murid. Yang selanjutnya, guru luwes untuk mengubah strategi mengajarnya. Guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif, dan guru harus disiplin dalam segala hal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama belajar lebih kreatif lagi dan semangat untuk menggapai cita-cita. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.